各位基督里的弟兄姐妹们，大家平安，早安。很高兴今天早上能够和大家一起来做礼拜。我们大家先把心静下来，默祷。会众请站立。我们大家一起唱一首歌来颂扬我们的神。他有奇妙恩救，真神在圣殿中。Nyanyian lagu rohani ambil dari buku KPPK nomor 13. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya.是奉靠我们在天上的父神、圣子与圣灵的名。Kebaktian kita berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin.神与各位弟兄姐妹们同在， Tuhan beserta saudara。今天我们的十里经文记载在圣经旧约以利米亚书第9章第23到第24节。耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明。认识我是耶和华，
又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。Kata pembuka ambil dari kitab suci Perjanjian Lama, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksananya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai. Demikianlah firman Tuhan. Quý众请坐。此刻，我们请我们的古美兰牧师在神的面前，为我们过去所犯的罪做认罪祷告。Doa pengakuan dosa dari Pendeta Melissa. Baik Bapak Ibu, kita akan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kami datang kembali di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Seringkali kami menyadari apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, tapi dengan sadar kami kerap kali melakukan yang melanggar. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyucikan kami, melayakkan kami, pikiran kami, tindakan kami, hati kami ya Tuhan, motivasi kami seringkali kurang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan kami, melayakkan kami. Pagi ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu, menyerahkan Tuhan sekali lagi, biarlah Engkau berkenan melayakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu. Biarlah kami juga dengan sukacita, hati nurani kami tidak lagi menuduh kami. Kami serahkan Tuhan, supaya kami boleh memiliki kembali damai sejahtera daripada Tuhan. Kami serahkan Bapa doa pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita 深信我们的认罪祷告已蒙神的垂听。我们唱首主啊，我进来，求主洗净我们的罪孽，来回应神。Nyanyian kita merespon pengakuan dosa kita pada Tuhan dengan nyanyian KPPK nomor 193. Tuhan, kini aku datang. Yo
心。求主赐我生灵，充满在我的心，更新我主恩上加恩，变成救主荣幸。主啊，我进来，我进来救你，求主洗净我罪愆，洗净在宝血里。神赐给我们的恩典讯息，记载在诗篇第1篇第2到第3节。为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在汽水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他做的事，尽都顺利。这神赐给我们的恩典讯息，感恩。Berita anugerah dari Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatannya berhasil. Dibikinlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. 我们唱首信靠耶稣真是甜美，以预备的心来聆听神的道. Nyanyian firman Tuhan dari buku KPPK nomor 222. Ku percaya pada Yesus. Kita bernyanyi sama-sama ya. Xin靠耶稣真是甜美，只要信靠主恩典，只有站在主耶稣上，信靠主丰富无边。耶稣，耶稣何等可靠，多少世上的真理。
Baik, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami membaca, merenungkan, kami juga boleh melihat keberadaan diri kami boleh mengamat-ngamati, memperhatikan tingkah laku kami. Jika ada yang tidak sesuai, berikan kepada kami Tuhan kekuatan, keberanian untuk boleh meninggalkan hal yang sia-sia. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 33 hingga ayat yang ke-40. Mazmur pasal 119 ayat 33 hingga ayat yang ke-40. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Tolong. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Bersama-sama. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kita boleh ada di awal bulan Mei. Jadi di bulan Mei ini kita akan merenungkan selama satu bulan satu topik tentang belajar bersama Dia. Bagaimana kita belajar bersama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat kemajuan teknologi justru menyebabkan banyak orang Kristen tidak lagi belajar akan firman Tuhan. Mereka begitu dibanjiri ya dengan informasi banyak hal. Kalau ibu-ibu ingin masak apapun yang kita anggap kita tidak mengerti, tinggal cari di YouTube. Bagi bapak-bapak yang mengalami kesulitan ya perihal hal-hal yang teknis, kita juga bisa mencarinya di Mbak Google begitu ya. Dengan mudah teknologi membantu kita belajar banyak hal. Yang tidak mengerti bagaimana mengatasi, contoh ikan saya tiba-tiba ya badannya itu ke atas begitu ya. Harusnya kan dia begini ya, dia ke atas. Saya pikir kenapa ini dengan ikan ini? Kita bisa mencarinya di YouTube. Bapak Ibu, namun
apakah semangat kita untuk belajar hal-hal yang lain diimbangi juga dengan belajar, ya, belajar akan firman Tuhan. Ada begitu banyak terjemahan, ada begitu banyak penjelasan di YouTube. Kalau kita ingin tahu hal-hal yang sulit untuk kita mengerti, kita bisa mencari terjemahan dari berbagai bahasa, dari yang kita pahami, ya. Kita juga bisa melihat ada begitu banyak khotbah, ada begitu banyak renungan lewat YouTube dan sebagainya. Namun saudara, seringkali kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal yang sifatnya informasi, ya. Keinginan kita untuk tahu banyak hal. Tetapi seringkali kita begitu tidak punya waktu, begitu sedikit waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan kehidupan kita, dengan pergumulan kita. Saudara, ini hal yang perlu kita waspadai. Biarlah semangat kita untuk tahu hal-hal yang spektakuler, yang boleh dikata yang aktual, diimbangi juga dengan kerinduan kita untuk memperhatikan kerohanian kita. Saudara-saudara, adakah kemajuan teknologi menolong kita untuk semakin belajar tentang Tuhan, belajar banyak hal tentang hal-hal yang indah yang kita boleh rasakan melalui firman-Nya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Adakah kita belajar untuk menyeimbangkan waktu-waktu yang kita gunakan untuk belajar akan firman Tuhan, bukan hanya belajar akan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Saudara-saudara, dari Mazmur 119 ini kita belajar, ya, bahwa Mazmur 19 itu merupakan pemazmur, ya, melantunkan, pemazmur memberikan puji-pujian tentang firman Tuhan. Ya, kalau di bagian lain pemazmur memuji Tuhan, di Mazmur 119 pemazmur memuji-muji akan firman Tuhan. Jadi saudara, melalui Mazmur 19 ini kita diajar untuk memiliki semangat untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Jadi dari Mazmur 119 itu kita melihat, ya, kualitasnya firman Tuhan itu dari berbagai sisi. Kebenaran firman Tuhan itu dari berbagai aspek. Saudara, Mazmur 119 ini terdiri dari 22 ayat, ya. Jadi kita lihat dari 22 abjad. Jadi kita lihat satu bait, ya, kita lihat dari bait 1, dari ayat 1 hingga ayat 8 itu dimulai dengan abjad bahasa Ibrani. Yang pertama yaitu Alef, ya. Jadi kalau Indonesia tidak demikian, ya. Alkitab kita itu ngacak. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani diawali ayat 1 dengan abjad A, ayat 2 dimulai dengan abjad A, ayat 3 juga begitu sampai ayat yang ke-8. Lalu ayat 9 dimulai dengan abjad Bet, ya, begitu juga ayat 10. Saudara-saudara, kita lihat inilah keunikan daripada Alkitab kita dalam Mazmur 119. Tujuannya apa, ya? Apakah hanya untuk satu keindahan? Wah, rapi A gitu, ya. Lalu ayat 9b begitu, ya. Saudara, tidak demikian. Tapi tujuannya adalah supaya mudah untuk diingat, mudah untuk dihafalkan. Saudara-saudara, kita lihat ditulis satu bait atau satu alinea ada 8 ayat untuk menyatakan kedalaman, ya. Untuk membuat kita semakin memikirkan dari abjad A itu apa saja yang tertera di dalamnya, ya. Begitu luas sekali, begitu dalam topik yang akan kita pelajari. Saudara, Mazmur 119 yang kita baca tadi dari ayat 33 hingga ayat 40 itu merupakan abjad kelima dari abjad Ibrani, ya. Saudara, itu sekilas tentang Mazmur 119. Kita akan melihat selanjutnya yang menjadi topik kita, belajar bersama Dia, belajar bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus bersemangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus bersemangat? Baca, bukan cuma baca, ya, setiap kita bisa baca, bukan? Pasti kita yang tidak buta huruf pasti bisa baca. Tapi bukan hanya membaca, tapi kita diminta untuk merenungkan, memikirkannya.
Apa aplikasinya? Apa penerapannya? Bagaimana kita mengkaitkannya dengan kehidupan kita? Kenapa saudara? Kenapa kita harus baca, renungkan supaya kita bisa lakukan? Kenapa Pak Tejo? Lewat begitu saja. Oke, baik sekali. Ada lagi yang lain? Ada? Kenapa kita harus renungkan? Katanya supaya tidak lewat begitu saja. Betul, ada yang dilakukan. Ada lagi? Gak usah takut ya untuk bicara. Kita bukan lagi di ruang sidang ini ya. Kenapa? Ada yang mau jawab? Baik, kita akan lihat ya. Dari ayat yang ke-30 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab kita bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan lain ya, Tuhan ajarilah aku arti dari ketetapan-ketetapanmu. Kenapa? Karena aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Saudara, di sini pemazmur atau Daud, dia ingin menjadikan Allah itu sebagai guru. Dia rindu Allah itu mau memberikan bimbingan, mau memberikan arah, mau memberikan petunjuk-petunjuk. Kenapa? Karena Daud sadar sebagai manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia tidak mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi saudara mungkin hari ini dia mampu, tapi berikutnya tidak mampu. Jadi oleh karena itu dia minta, Tuhan biarlah engkau menjadi guruku yang mengajari aku, supaya aku tuh bisa melakukan perintah-perintahmu. Jadi saudara, yang pertama, kenapa kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan? Karena Allah ingin memberikan kepada kita bimbingan, memberikan kepada kita itu arahan. Karena Allah rindu untuk membantu kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang pertama yang kita belajar. Saudara, keinginan untuk meminta petunjuk ya, sebagai manusia, Daud itu rindu untuk meminta petunjuk, menjadikan Allah itu sebagai guru, itu merupakan langkah awal untuk mendapatkan bimbingan dari Allah. Saudara-saudara, memang ketika Allah itu membimbing kita ya, tidak seperti guru di kelas yang kita bisa dengar suaranya, 2 ditambah 2 itu artinya 4 ya. Allah membimbing kita lewat firman-Nya dengan prinsip-prinsip yang jelas, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saudara, apakah kita punya keinginan untuk meminta petunjuk untuk persoalan hidup yang meragukan? Ketika kita punya masalah yang berat, ini Tuhan benar apa tidak ya? Apakah langkah-langkah saya ini sudah tepat? Adakah kita itu datang kepada Tuhan dan kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan? Mungkin saat itu kita tidak langsung mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang kita gumulkan. Tapi saudara, tanpa kita sadari, melalui gerakan bimbingan daripada Roh Kudus, akhirnya kita mengerti apa yang sedang kita gumulkan itu seharusnya apa yang harus kita perbuat. Saudara, ataukah kita tidak ada keinginan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan ya? Mungkin kita merasa sudahlah, Tuhan mana tahu ya persoalan hidup kita. Kita merasa Tuhan itu gak peduli lah ya, saya juga gak usah lah nanya-nanya ya, merepotin Tuhan dengan banyak hal. Atau kita ini tidak mau memperhatikan baik-baik firman Tuhan, atau kita menjadi orang yang selalu mengamat-ngamati, memperhatikan, menimbang-nimbang apakah yang saya lakukan ini salah atau tidak. Nah saudara, ketika kita melakukan hal tersebut, maka saudara, kita sudah menjadikan Allah sebagai guru atau sebagai pembimbing di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, kalau Tuhan ingin membimbing kita ya, apakah kita juga rindu untuk meminta petunjuk atas kelakuan kita ya? Mungkin ada kelakuan-kelakuan kita ini yang tidak sesuai ya, kita mungkin tidak menyadarinya. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sadar apa yang kita lakukan itu adalah hal yang
keliru. Saudara-saudara, jika kita mengerti untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, ada keinginan ya untuk menjadikan Allah sebagai guru, maka Tuhan akan membimbing kita untuk mengerti kebenarannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bagaimana dengan kita? Adakah kita memiliki semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kenapa? Karena yang pertama tadi, Allah akan membimbing kita. Allah bersedia berjalan bersama-sama dengan kita. Meskipun tidak kelihatan, tetapi lewat firman-Nya, Dia sedang mengajari kita. Dia sedang menuntun kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Jane, ya. Dia cantik, dia dari keluarga kaya di Prancis. Ketika dia 10 tahun, ya, dia menemukan Alkitab. Dan dia membacanya dengan rutin, merenungkannya, dia melakukannya meskipun keluarga itu sangat menentangnya. Saudara, sebagai keluarga daripada bangsawan begitu, 15 tahun dia dinikahkan dengan pria yang berusia jauh lebih tua, yang berusia 38 tahun. Pria ini juga pria yang kaya raya, tapi pria ini pria yang cacat dan pria yang sangat temperamental, pemarah sekali. Saudara, ternyata pria ini juga mirip dengan ibunya. Jadi ibu daripada suaminya ini atau mertuanya itu suka sekali mengkritik dia. Ya, kamu itu sebagai perempuan tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, ya. Saudara, bahkan karena melihat mertuanya itu sikapnya terhadap menantunya itu tidak hormat, tidak menghormatinya, ya, maka pembantu rumahnya pun tidak menghormati Ibu Jane ini. Saudara, Jane juga berusaha ya tetap mengabdi kepada suaminya. Dia melakukan apa yang seharusnya sebagai istri. Namun saudara, keluarga ini atau boleh dikata suami, mertua dan juga pembantunya tidak ada perubahan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia juga dilarang untuk beribadah. Dia dengan sembunyi-sembunyi, dia tetap ya untuk membaca Alkitab, karena dia tahu lewat dia membaca Alkitablah dia tetap bisa beribadah, dia tetap bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tahu Tuhan ini ingin berbicara kepada dia lewat firman-Nya. Saudara-saudara, Jane ini punya kesukaan membaca Alkitab setiap hari. Sehingga saudara, walaupun dia hidup di keluarga yang boleh dikata seperti begitu ya, seperti neraka, suami yang begitu pemarah, mertua yang juga sama suka mengkritik, pembantu yang juga tidak menghargai dia, tetapi dia katakan, walaupun keadaan keluargaku itu suram, sebenarnya aku ada dalam kondisi yang sangat baik. Aku aman berada dalam tangan Tuhan. Saudara, lewat firman Tuhan yang dia renungkan, dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan terus membimbing dia sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak hancur hidupnya oleh karena kesulitan, persoalan, masalah-masalah yang ada di keluarganya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Sebab Allah ingin membimbing kita lewat firman-Nya. Bapak Ibu, adakah setiap hari kita merenungkan firman Tuhan? Ada yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ada yang setiap hari lihat YouTube? Pasti banyak ya. Saudara-saudara, mari kita sadar bahwa kita membutuhkan firman-Nya. Kita sadar bahwa Allah ingin membimbing kita, ingin memberkati kita, ingin menopang, menguatkan kita. Mari luangkan waktu, entah 10 menit ya, untuk kita merenungkan, memikirkannya dalam-dalam bagaimana kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, mungkin kita meyakini bahwa Yesus sangat mengasihi kita, Allah sangat baik kepada kita. Tapi ketika diadakan survei, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selama bulan Mei, mari kita luangkan waktu sehingga kita
boleh melakukan ya apa yang menjadi target gereja kita. Di bulan Mei kita diharapkan memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah waktu-waktu yang ada tidak kita habiskan untuk hal-hal yang lain-lainnya ya, tapi kita juga boleh sediakan waktu kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Saudara, yang kedua yang kita lihat, mengapa kita harus bersemangat dalam merenungkan firman Tuhan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba, ya. Condongkan supaya hasratnya, kerinduan dia yang terdalam itu ada kepada firman Tuhan dan bukan kepada keuntungan yang tidak benar, bukan kepada rampasan, bukan menjadi orang yang kikir, bukan menjadi orang yang pelit, ya. Jadi di sini pemazmur atau Daud minta supaya Tuhan itu menolong dia puas dengan apa yang Tuhan sediakan. Saudara, orang yang tidak puas dengan apa yang telah Tuhan berikan, dia akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan lebih, bahkan untuk mendapatkan mungkin keuntungan yang tidak benar, ya. Kita melakukan segala cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat mengapa kita bersemangat dalam merenungkan firman Tuhan. Ini hal yang mirip, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kenapa saudara, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, bukan berarti Tuhan itu menyuruh mata kita tidak lagi melihat kepada yang lain, hanya melihat kepada firman-Nya. Maksudnya lalukanlah mataku, ya. Dalam hati kita akhirnya kita tahu mana yang seharusnya kita lihat dan mana yang seharusnya tidak, mana yang seharusnya kita pilih, mana yang seharusnya tidak kita pilih. Saudara, kita diajar oleh Tuhan untuk berpaling dari hal-hal yang tidak berharga, dan kita diminta untuk tertuju mata kita hanya kepada kebenarannya, kepada firman-Nya. Saudara-saudara, adakah kita mau merenungkan firman Tuhan? Kita berpikir, ya, saya baik-baik aja, saya nggak baca firman Tuhan, saya tetap baik-baik aja. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudara, seringkali konsep kita itu adalah kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang luar. Saudara-saudara, ternyata banyak sekali orang-orang Kristen masih melakukan hal-hal yang tidak berharga, masih melakukan hal-hal yang hampa, masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Saudara, jelas ini di mata Tuhan adalah dosa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kita hanya menyibukkan mata kita, hati, ya, hati dan pikiran kita, karena kita tidak mampu mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak berharga. Khususnya remaja, bahkan pemuda, bahkan ibu rumah tangga, ya, yang menggunakan begitu banyak sekali waktu, mata sampai rusak, ya, pikiran dan hatinya hanya tertuju kepada YouTube-nya atau kepada film-film favoritnya, ya, atau kepada games-gamesnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita, ya? Apakah kita belajar untuk mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang tidak berharga? Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi ketika kita terus mau merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menolong kita, sehingga kita diberikan kekuatan untuk kita boleh lepas dari hal-hal yang tidak berharga. Bukan berarti tidak boleh main games, ya. Di panti asuhan yang saya bina, anak-anak itu pulang sekolah udah langsung, ya, tidak lagi buka kaos kaki, hanya lempar sepatunya, langsung ambil HP-nya, buka laptopnya, main, ya. Kalau kita tidak bikin peraturan, mereka tidak mengerti berapa jam mereka harus bermain. Kalau bisa sampai nanti udah mau tidur, bahkan udah waktunya tidur pun ada yang mencuri-curi untuk melalui HP,
tetap ingin ngelihat. Saudara-saudara, benar-benar kita lihat ya, ternyata kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Apakah di sini juga kita sudah menempatkan materi secara tepat? Apakah kita sudah menempatkan uang secara tepat? Apakah kita sudah menjadikan segalanya itu, ya, uang itu seperti Tuhan? Saudara, seringkali ya materi atau uang itu kita anggap identik dengan kesuksesan. Banyak uang berarti sukses. Identik dengan kekuasaan. Kalau kita punya uang, kita punya power, beda lah. Pelayanan di rumah sakit juga kalau kita BPJS lain gitu ya. Pelayanan yang kalau kita ke rumah sakit yang berbayar juga lain. Kita anggap uang itu punya kuasa, punya kekuatan. Saudara-saudara, namun apakah itu membuat kita akhirnya menghalalkan segala cara, ya? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa saja yang dianggap oleh orang itu hal-hal, oleh banyak orang itu hal-hal yang berharga, namun sebenarnya tidak berharga. Kita meneliti hidup kita ya, kita lihat hidup kita Bapak Ibu. Kita bisa menjadi tidak berharga ketika kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya, ya. Kita melakukan hal-hal yang tidak berharga kalau kita itu hanya mau berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa, mengajukan permohonan-permohonan kita, tapi kita tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Lewat doa kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, tolong saya. Tapi lewat Alkitab, Tuhan ingin Dia berbicara kepada kita. Dan kita boleh mendengar, merenungkannya dan melakukannya. Kita melakukan hal yang tidak berharga ketika waktu-waktu yang ada tidak kita pakai untuk melayani Tuhan, tapi hanya kita pakai untuk kesenangan diri kita, keperluan-keperluan kita saja. Kita melakukan hal-hal yang tidak berharga ketika kita tidak mau menolong orang lain dan hanya fokus kepada diri sendiri saja. Saudara-saudara, kita melakukan hal yang tidak berharga sebagai orang Kristen ketika kita tidak memiliki koneksi, tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita melihat dari list ini, mana yang masih kita lakukan? Kalau ada, berarti kita perlu kembali merenungkan firman Tuhan supaya kita boleh dilalukan, ya, kita boleh dibantu untuk melewati hal-hal yang tidak berharga, supaya mata kita itu boleh kembali tertuju kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan tertuju kepada hal-hal yang tidak berharga. Saudara, kalau kita melihat situasi dunia saat ini, berita-berita yang ada sangat mengerikan sekali. Bagaimana orang untuk mendapatkan materi, ya, dia bisa membunuh orang, memutilasinya, bukan cuma satu, kerjasama dengan dua temannya atau satu orang, dia bisa membunuh begitu banyak. Ya, para TKW dijanjikan akan digandakan uangnya. Kamu tabung sekian, kamu taruh sekian, taruh 10 maka kamu akan mendapatkan 20. Siapa yang tidak tergiur sementara bunga di bank begitu sedikit? Saudara-saudara, namun ketika orang-orang ini menagih, mana uangnya, ya, mana yang hasil yang sudah dia tanamkan ini, maka saudara, yang berbicara adalah mereka mulai merencanakan pembunuhan sehingga orang-orang ini banyak yang mati, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak sampai se ekstrim itu, tapi seringkali tanpa kita sadari kita masih melakukan hal-hal yang tidak berharga. Saudara, biarlah sekali lagi Tuhan membantu kita untuk melakukan firman Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena Allah ingin menjadi guru di dalam kehidupan kita.
Sebagai guru, Dia ingin membimbing kita, sehingga kita boleh tahu ketika kita menghadapi begitu banyak persoalan. Memang Tuhan tidak bilang ke kanan, ke kiri, harus ini, harus itu. Tetapi firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati kita memampukan kita bisa melakukan hal-hal yang bijak, sehingga kita boleh dilewatkan dari perkara-perkara yang sia-sia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari selama bulan Mei, bukan cuma bulan Mei ya, tetapi terus kita memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, seringkali pengenalan kita tentang Tuhan itu begitu terbatas. Kenapa? Karena seringkali kita tidak mau membayar harga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu yang keluar ya, apa yang kita lakukan itu juga adalah hal-hal yang sebatas yang kita tahu. Tetapi kalau kita itu punya pengetahuan yang utuh tentang Tuhan, maka saudara, kita juga akan berbeda di dalam kita menghadapi berbagai-bagai persoalan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, seperti Daud, kami juga mau datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadi guru kami, pembimbing kami, yang menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Bantu kami Tuhan untuk mau meluangkan waktu kami, memberi diri Tuhan berbicara kepada kami, dan mengamat-ngamati, memperhatikan baik-baik, sudahkah kami melakukan kehendak-Mu. Kami juga pada pagi ini datang Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Kau memberikan kepada kami keberanian untuk juga boleh melihat. Seringkali kami melakukan hal-hal yang sia-sia, yang hampa, yang tidak berharga, karena kami tidak memiliki kekuatan. Kami tidak punya pedang roh untuk menghadapi musuh-musuh rohani yang ada di sekeliling kami. Kami jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Kami melakukan hal-hal yang sia-sia karena kami tidak dekat dengan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami bertekad menjadikan firman-Mu itu sebagai pedoman di dalam hidup kami. Kami punya kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman itu menjadi bagian hidup kami. Kami tahu apa yang harus kami perbuat ketika kami di dalam keadaan menghadapi begitu banyak kesulitan. Kami pun tetap tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam segala pergumulan kehidupannya, masalah-masalah yang ada. Kami serahkan Bapa sekali lagi diri kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami masing-masing mengambil komitmen, kami boleh menggunakan banyak hal, alat-alat bantu untuk kami memahami firman Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.此刻，让我们大家与历代宗教会同心宣读《使徒信经》。大家先用华语来念一遍，然后用印尼语来念一遍. Pengakuan iman rasuli kita baca di dalam bahasa Mandarin dahulu, kemudian di dalam bahasa Indonesia. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，
第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, turun ke dalam jalan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 会众请坐，我们请古美兰牧师为本堂教会弟兄姐妹们代祷，也为国家代祷。 Bapak Ibu, kita akan berdoa. Ada yang perlu didoakan? Jason, bagaimana Ibu Nancy? Sudah lebih baik? Ya, kita doakan Jason, keponakan ya dari Ibu Nancy, juga buat Yumir, anak dari Imeyen. Kita doakan Ibu Rosni yang sedang dalam masa pengobatan. Ada lagi yang didoakan selain yang tertera di depan? Baik, tidak ada? Kita berdoa. Kami datang kembali di hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan ini menjadi sukacita kami kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh mendoakan apa yang menjadi pergumulan daripada saudara-saudara kami seiman. Pagi ini kami datang menyerahkan Tuhan untuk Ibu Rosni yang sedang berobat. Kiranya Tuhan yang menuntun langkah-langkahnya boleh mendapatkan dokter yang tepat. Tuhan berkati terapi yang dilakukan. Kami terus menyerahkan juga Tuhan untuk Bapak Teguh Imam yang kakinya masih dalam keadaan sakit. Tuhan berkati supaya tidak semakin parah dan tidak mengganggu aktivitasnya pada waktu melakukan pekerjaan. Kami berdoa untuk Bapak Jani Wongso yang juga sudah lanjut usia. Tuhan memberkati Ibu Choing, saudara-saudara kami yang lain karena keterbatasan tubuh. Tuhan, fisiknya yang melemah, Tuhan berikan penghiburan. Kuatkan keluarga yang juga merawat. Kami berdoa juga buat Jason, berkati Tuhan supaya semakin sehat, semakin pulih. Berkati ya Tuhan untuk obat-obat yang dikonsumsi. Kami serahkan Bapak semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk Yumir, Tuhan Engkau yang menopang dia. Biarlah obat-obat ini boleh membuat Yumir kembali pulih. Berkati ya Tuhan sekali lagi istri dan anak-anaknya yang juga ikut bersama-sama dengan Yumir menjalani masa-masa pemulihan ini. Kami berdoa juga buat jemaat yang berulang tahun, untuk Ibu Mimi, Bapak Suryanto, untuk Ibu Afa, untuk Lili Chong dan Audrey. Tuhan, kami bersyukur Kau telah memimpin hidup mereka sampai hari ini. Ke depan Kau tahu apa yang paling mereka butuhkan, yang terbaik biarlah Tuhan berikan. Untuk Audrey yang sedang menyelesaikan kuliah kedokterannya di Surabaya, Tuhan yang memampukan supaya dia juga boleh memiliki kekuatan, dijauhkan daripada hal yang sia-sia dan boleh menyelesaikan studi. Untuk Lili, Tuhan berkati sebagai ibu rumah tangga, biarlah dia juga boleh mendidik anaknya. Untuk AI Afa yang ikut menjaga cucu-cucunya, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan. Untuk Suryanto sebagai majelis di gereja kami, biarlah ya Tuhan pelayanannya sungguh boleh menjadi berkat. Hidupnya Tuhan boleh terus ditopang oleh Tuhan. Segala pergumulannya Tuhan juga yang
membukakan jalan. Kami berdoa juga buat Ibu Mimi. Tuhan terima kasih sebagai Ketua Komisi Wanita, Kau terus pakai Ibu Mimi, hidupnya boleh memberkati banyak orang. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam memasuki persiapan pemilu pada tahun yang akan datang. Kami serahkan Tuhan supaya semua boleh berlangsung dengan baik. Terlebih lagi ada calon pemimpin yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan di negara kami. Kepada Tuhan juga kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami tidak tahu secara pasti apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Tuhan tolong, bantu Tuhan, biarlah tidak terlalu banyak lagi korban yang terus berjatuhan karena ambisi pemimpin. Berkati ya Tuhan, sekali lagi terus perjuangan untuk mencapai perdamaian, biarlah ada titik temu. Kami serahkan Bapa sekali lagi semua ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 此刻，我们大家要为神做奉献，把最好的献给他。今天有2个奉献袋，一个是每周奉献，另外一个是1/10奉献. Saat ini kita mau persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Minggu ini ada 2 kantong persembahan, ialah persembahan mingguan dan juga persembahan persepuluhan. 奉献经济，哥林多后书第9章第10节，那赐给善种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。Nats persembahan 2 Korintus pasal 9 ayat ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 我们大家同声唱首奉献诗歌来进行奉献。天父必看顾我。
我们为我们的奉献向神做感恩祷告。我们在天上的父神，我们满心的向你感恩。今天你赐给我们弟兄姐妹一个机会，健康的身体来到你的圣殿，聆听你的圣言，为你做奉献。但愿本堂理事们能够好好充分的来利用，扩展你的国度，容神益人。我们向你感恩，你已经赐给我们一切我们所需要的，我们把一切都交托在神你的手中，奉靠主耶稣基督的圣名祷告祈求，阿们。会众请坐。本堂的一些会务报告 Warta Gereja. Pertama, kita terima kasih kepada Pendeta Melisa Sugiharmanto dan juga Ibu Yen Lan serta seluruh anggota jemaat yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Tema bulan Mei adalah belajar bersama Dia. Tujuannya supaya jemaat rindu dan bersemangat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Informasi, ada berita dari mahasiswa praktek. Gereja kita akan menyambut pelayanan mahasiswa praktek 1 tahun atas diri penginjil Marvin Yonatan. Beliau dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, mulai dari 1 bulan Mei tahun 2023 sampai tanggal 1 bulan Mei tahun 2024. Bisa ya, silakan. Ini adalah Bapak Marvin ya. Nah, kenalin ya. Istrinya, ya. Ya. Ya, silakan dulu. Lanjut. Ini ada konfirmasi panggilan Tuhan bagi anggota jemaat yang ingin ikut serta wadah diskusi, klarifikasi, konfirmasi akan panggilan Tuhan dapat dilihat pelaksananya di papan pengumuman dan di bawah. Batas pendaftaran adalah tanggal 10 bulan Mei tahun 2023. Rapat majelis minggu hari ini minggu depan ya, tanggal 14 bulan Mei tahun 2023 akan diadakan rapat majelis secara tatap muka setelah kebaktian umum yang kedua. Komisi Wanita tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat akan diadakan kembali persekutuan Komisi Wanita. Kenaikan Tuhan Yesus Kamis tanggal 18 bulan Mei tahun 2023 pukul 9 pagi. Kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Kebaktian hanya diadakan sekali aja, yaitu ya pukul 9 pagi ya, cuma sekali aja ya. Ada juga undangan persekutuan doa dari Komisi Wanita PGTI. Bagi Komisi Wanita yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, pendaftarannya paling lambat hari Kamis tanggal 18 bulan Mei tahun 2023. Mohon perhatian. Ada Bina
Pranika GKI Krasis Priangan. Akan diadakan Bina Pranika tanggal 5 dan 12 Agustus tahun 2023. Bagi calon pasutri yang ingin menikah tahun ini dapat mengikuti Bina Pranika dan meminta rekomendasi dari Majelis Jemaat. Bina Pranika ini diadakan secara onsite, tatap muka. Ada berita lowongan kerja bagi anggota jemaat yang membutuhkan pekerjaan dapat melihat di papan pengumuman yang dibawa. Ini ada persembahan. Lanjut. Ini penatalannya kebaktian umum minggu depan tanggal 14 Mei tahun 2023 untuk pagi ya jam 7.30. Pengkhotbah dari Pendeta Fu Kwet Kiong, percema dari Ibu Kwan Pei Fen, majelis pendamping dari Diaken Ibu Hokian Lan, liturgus Bapak Charlie, single Ibu Aizen dan Ibu Gyoket, pemusik dari Ibu Jennifer, usher dan korektor dari Saudari Aidi Mesa, multimedia dan sound system dari penginjil Triyanti. Ini ada berita ulang tahun adalah dari Ibu Mimi tanggal 2 bulan Mei, Diaken Bapak Suranto tanggal 3 bulan Mei, juga Jung Sui Kyun, Ibu Apa dari tanggal 4 bulan Mei, Lili Jong tanggal 5 bulan Mei, dan juga Audrey F. Teno tanggal 5 bulan Mei. Selamat ulang tahun ya semuanya. Terus, nah ini ada kesaksian. Pada ini hari kita sangat bahagia sekali karena kita punya kesaksian dari pengajar Marvin Yonanta ya. Ya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya membuka masker. Ya, saya adalah seorang mahasiswa praktek dari saat yang untuk melayani selama 1 tahun di tempat ini. Saya datang ke sini bersama keluarga saya, ada istri saya, Vini, dan juga kedua putri saya. Di sini satu lagi tidur di sana bersama juga kedua orang tua saya. Sebelumnya saya juga merupakan anggota dari GKI Kebonjati di Bandung. Jadi kami juga dari GKI juga. Kemudian sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk diberikan kesempatan untuk melayani selama 1 tahun ke depan di tempat ini. Semoga saya juga bisa mengenal Bapak Ibu Saudara lebih baik lagi dan bersama-sama bisa melayani Tuhan dan belajar firman Tuhan dan melayani di tempat ini. Nah, pada hari ini saya akan memberikan sebuah kesaksian tentang pertobatan dan panggilan saya, mungkin secara singkat saja. Dari masa kecil saya merupakan anak dari keluarga yang sudah Kristen. Dari kakek nenek saya juga sudah Kristen. Nah, mama papa saya juga pelayanan di dalam organisasi Kristen dan juga di gereja juga. Dia juga rajin untuk melayani. Nah, dari kecil saya juga sudah belajar banyak tentang cerita-cerita tentang Alkitab, firman Tuhan, dan saya udah familiar, udah terbiasa sama cerita-cerita itu. Saya berpikir hidup saya baik-baik saja, saya jalani saja jadi orang Kristen yang baik. Hari Minggu ke gereja ya ke gereja, dengar firman Tuhan. Tetapi saya mempunyai ambisi dan juga cita-cita sendiri. Saya ingin menjadi orang yang sukses secara materi. Saya juga ingin menjadi orang yang sukses
dalam hal memahami seluruh kehidupan ini. Saya rindu untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan alam semesta, kehidupan, teknologi. Seperti yang diceritakan Ibu Melisa, ketika saya mempelajari teknologi, memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan sains dan teknologi, saya akan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Kalau sakit, pergi ke dokter yang pintar. Jadi kepintaran dapat memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Mau membuat rumah, pergi ke orang yang bisa membuat rumah. Apapun di dunia ini, kalau semakin kita pintar, semakin kita bisa melakukan apapun yang ada di dunia ini. Nah, saya tumbuh sebagai remaja pemuda yang mempunyai ambisi seperti itu. Nah, bagaimana dengan saya melayani Tuhan? Saya jarang sekali melayani Tuhan pada masa muda saya, karena berpikirnya nanti saja pas sudah tua, karena umur saya masih panjang. Sekarang saya masih muda, saya mau menikmati masa muda saya mau mencapai pencapaian kesuksesan yang dunia pandang itu sebagai kesuksesan. Saya ingin hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan kecukupan secara materi. Saya ingin berada di dalam universitas terbaik di dunia. Saya ingin mencapai segala sesuatunya itu. Melayani Tuhan nanti saja. Tetapi semakin saya belajar tentang teknologi, saya dapat kesempatan untuk belajar terus, melanjutkan studi saya di tempat-tempat terbaik di dunia. Nah, secara tidak sadar hidup saya semakin jauh dari yang Tuhan inginkan. Saya juga semakin tidak mengandalkan boro-boro melayani Tuhan. Bahkan saya berpikir bahwa apakah Tuhan sebenarnya ada? Karena semua saya bisa lakukan dan sudah dapat mencukupi segala kehidupan saya sendiri tanpa Tuhan. Nah, saya berpikir sepertinya hidup orang-orang di dunia yang sangat maju tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saya juga mendapat kekuatan untuk misalnya berolahraga. Saya menjadi anak pemuda yang sehat. Saya sering ikut kompetisi olahraga, turnamen, dan selalu menang. Nah, kemudian saya juga berada di dalam tempat yang benar-benar orang-orang itu memiliki kepintaran, sehingga saya merasa bangga dan juga bergelimang harta kekayaan. Semuanya itu membuat saya menjadi anak muda yang penuh dengan kebanggaan dan tidak mengandalkan lagi Tuhan di dalam hidup saya. Namun pada suatu hari Tuhan mengizinkan satu persatu apa yang saya miliki seperti diambil olehnya. Tuhan mengizinkan saya sakit dalam waktu yang panjang. Saya menjadi depresi. Saya juga tidak punya semangat lagi untuk berkuliah dalam hal teknologi dan sains itu. Saya tidak seperti merasa tidak perlu lagi untuk menyelesaikan kuliah-kuliah itu. Saya juga kehilangan banyak dari materi yang saya miliki, dan hal itu semua membuat saya menjadi depresi selama melanjutkan studi itu. Nah, sampai pada suatu ketika saya benar-benar drop dan saya cuma bisa berbaring di tempat tidur. Penglihatan saya, mata saya cuma melihat sesuatu yang putih sekali. Saya keluar rumah, saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya keluar kamar, nggak bisa lihat apa-apa, semuanya putih. Dan saya tidak punya tenaga. Fisik saya yang saya banggakan untuk menang dalam perlombaan olahraga, bahkan saya tidak bisa berdiri dengan baik. Saya mau jatuh pas jalan. Nah, semuanya itu saya alami. Bahkan saya akhirnya tidak bisa tidur dan hanya bisa terbaring. Saya menelpon orang tua saya, waktu itu masih pacar, video call jauh. Saya bilang saya tidak bisa berdaya lagi bahkan untuk bangun. Nah, pada masa-masa itu saya membutuhkan orang lain untuk membantu saya. Tetangga kamar saya datang untuk membantu saya, rendam kakinya, kasih sesuatu yang hangat segala macam, membawakan makanan bagi saya. Bahkan saya nggak bisa berdiri lagi. Nah,
pada masa-masa itu saya merasa sangat sedih sekali. Saya sangat benar-benar tidak ada harapan lagi. Bahkan saya berpikir, apakah saya masih bisa dapat melanjutkan kehidupan saya? Bahkan dua jam ke depan saya tidak tahu saya berada di mana. Nah, ketika momen itu saya membayangkan mungkin sebentar lagi saya akan mati. Nah, tetapi ketika saya diperhadapkan dengan kematian, tiba-tiba ada suara di dalam hati saya yang berkata bahwa Marvin, sekarang di manakah yang kamu miliki selama ini? Apakah hal-hal tersebut yang kamu bangga-banggakan dapat menyelamatkanmu? Terus saya berpikir, kalau saya mati, saya masuk kemana ya? Apakah saya masuk ke surga? Apakah Tuhan senang ketika bertemu dengan saya? Apakah saya pantas untuk masuk ke surga setelah menghabiskan seluruh kehidupan saya dengan hanya ambisi pribadi dan berbagai kesia-siaan yang ada? Nah, pada momen itu saya merasa sedih sekali, tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan ketika harus bertemu dengannya. Nah, pada momen itu saya berjanji sama Tuhan, seandainya saya diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan lagi, saya akan melakukan sesuatu yang lebih bermakna dari yang selama ini saya lakukan. Namun apa itu kehidupan yang bermakna? Kehidupan yang bermakna, setelah saya renungkan dan gumuli, ternyata satu-satunya kesuksesan di dunia ini yang benar-benar bermakna sejati yaitu hidup bersama dengan Tuhan dan melayaninya, mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Bukan berarti segala kesuksesan yang kita miliki, kepintaran itu salah, materi yang kita dapat selama hidup ini bukan berarti itu sebuah kesalahan. Tetapi ketika kita menjalani hidup tidak dengan Tuhan dan tidak untuk tujuan Tuhan di dalam kehidupan ini, semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada kebahagiaan sejati yang dapat kita rasakan ketika kita menjalani segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, jadi tadi saya waktu masih remaja pemuda, saya pikir pelayanan itu untuk orang-orang yang sudah tua, yang sebentar lagi mungkin bertemu dengan Tuhan kalau saya masih lama. Tapi ternyata waktu saya masih muda itu, sebentar lagi saya bisa juga ketemu Tuhan. Jadi kita tidak tahu usia kita akan berakhir kapan Tuhan akan memanggil kita. Kita tidak tahu. Nah, di mana anak-anak muda di dalam pelayanan-pelayanan? Jarang sekali, karena mungkin berpikir yang sama dengan saya. Sekarang masih muda, masih dapat melanjutkan pencapaian-pencapaian, cita-cita, ambisi yang ia miliki, tetapi tidak jarang bergeser lama-lama jadi jauh dari Tuhan dan berpikir Tuhan itu sudah tidak penting lagi dan tidak relevan lagi. Nah, begitu juga saya yang telah memutuskan untuk melayani Tuhan sejak peristiwa itu, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah sebenarnya yang punya hidup kita. Ia juga yang mempunyai seluruh rencana-rencana hidup kita ke depannya. Nah, oleh karena itu, kita perlu banyak belajar, perlu semangat, perlu sungguh-sungguh untuk bertanya kepada Tuhan sendiri. Nah, salah satunya kita dapat belajar melalui firman-Nya seperti yang dikhotbahkan oleh Musa Melisa pada hari ini. Kita tidak tahu hidup kita mau kemana, kecuali Tuhan sendiri yang memberitahunya, karena Ia yang mempunyai hidup kita, Ia yang memiliki kehidupan ini. Jadi kita perlu tuntunan dari Dia untuk menjalani kehidupan kita. Kira-kira
seperti itu kesaksian saya pada pagi ini. Kembali lagi saya mau menekankan bahwa hidup kita sebenarnya milik Tuhan. Terkadang ambisi-ambisi kita di luar kehendak-kehendak Tuhan yang kita mau gapai sendiri untuk mencapai kebahagiaan, ternyata semuanya itu sia-sia. Tetapi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup melayani Tuhan melalui apapun talenta yang diberikan kepada kita, semuanya akan menjadi indah dan kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Penginjil Marvin Jonathan. Huy Jong请站立。Oh, ada video.会众请站立。我们大家同声唱首《救世主》，凡是引导我来结束这一堂的崇拜会。由古美兰牧师为大家做散会祝福祷告。Kita nyanyiin KPPK nomor 241, Tuhan yang pimpin jalanku untuk mengakhiri sesi kebaktian pengurusan dan berkat dari Pendeta Melissa.
是主凡事引导我们，就是主凡事引导我，主慈爱何等丰富，主应许在天父家里为我备安乐住处，到那日我复活变化，主战役被光明所，千万年我仍要歌唱。耶稣父子引导我，就那天我仍要自强，耶稣父子引导我。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, bagaimana kita harus memiliki semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena disitulah Tuhan ingin membimbing, mengarahkan, memberkati kita. Dan biarlah kita juga boleh dihindarkan dari hal-hal yang hampa, hal-hal yang sia-sia ketika kita selalu mau bercermin kepada firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya, menyerahkan dirinya di kayu salib. Cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pendampingan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat mohon tetap berdiri. Jemaat mohon duduk, kebaktian selesai.